Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Al-Iksan. Saya mahasiswa pendidikan Geografi FKIP UNS. Nah, di sini saya ingin membahas tentang peluang dan juga tantangan Indonesia Emas 2045 di bidang pendidikan. Apa sih itu Indonesia Emas 2045? Nah, Indonesia Emas 2045 sendiri merupakan cita-cita dan juga visi misi bangsa Indonesia di mana tahun 2045 bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita sudah menjadi negara yang maju dan juga berani bersaing dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Tapi apakah itu mungkin? Nah, di sini saya sudah merangkum tentang peluang dan juga tantangan Indonesia Emas 2045 di bidang pendidikan. Jadi, mari kita saksikan. Bonus demografi merupakan kesempatan spesial di tahun 2045. Kondisi di mana penduduk usia produktif mendominasi. Hal ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, banyak lapangan pekerjaan layak dan juga angka kemiskinan yang menurun. Tapi apakah hanya unggul di kuantitas saja? Apakah kualitasnya juga ikut membaik? Berdasarkan pada data PISA tahun 2021, peringkat pendidikan Indonesia berada di 70 dari 79 negara dalam matematika, 67 dari 79 negara dalam sains, dan 66 dari 79 negara dalam literasi. Mengapa literasi saya tekankan di sini? Karena menurut pengalaman presentasi SMA saya, siswa dituntut untuk mempresentasikan sebuah materi dengan mencari data dari Google. Hal ini membuat kita bergantung dan tidak dapat memahami materi karena hanya asal kopas. Hal ini juga tidak mendorong siswa untuk berpikir kritis karena pada sesi tanya jawab kita dituntut untuk mencari jawaban dari Google lagi, tidak dari apa yang baru saja kita presentasikan. Entah guru ataupun mahasiswa PPL itu tidak memperhatikan hal ini ataupun memperbaiki sistem ini. Apakah kualitas pendidikan Indonesia sudah siap menjadi negara maju? Tentu saja tidak. Melihat partisipasi masyarakat di pendidikan, 95% masyarakat Indonesia lulus SD, 75% lulus dari pendidikan menengah SMP dan SMA. Indikasi SDM pada suatu negara sebenarnya adalah lulusan S1 dengan istilah Net Enrollment Rate in Tertiary Education. Rata-rata partisipasi pendidikan di Asia Pasifik adalah 27%. Indonesia sendiri tidak masuk dalam rata-rata Asia Pasifik dengan nilai 20%. Dan kontribusi sektor pendidikan ke GDP masih rendah dengan nilai 3,8%. Bahkan dengan 20% APBN yang masuk sektor pendidikan. Selain itu, hal ini juga mempengaruhi potensial growth yang menjadi kunci dalam Indonesia Emas 2045. Peningkatan kualitas guru. Secara kuantitas, kita memiliki 3,4 juta guru. Rasio antara guru dan juga murid tertuang pada pasal 17 PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru yang menyebutkan idealnya seorang guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Harapan dan ekspektasi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Mulai dari sistem dan pengajar, ada meningkatkan APBN pendidikan terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Peningkatan gaji guru dan kualitas guru, karena semakin berkualitas guru, maka gaji yang diberikan juga harus layak. Juga tingkatkan kualitas model dalam pembelajaran yang efektif, apalagi dalam menghadapi globalisasi ini. Diperlukan pembelajaran pemikiran kritis, wawasan lingkungan, dan juga mengelola informasi. Ada pula peran siswa dan mahasiswa dalam mendukung pendidikan di Indonesia, seperti beretika dan memperbaiki diri. Kita juga harus mengetahui kapasitas dan juga bagaimana moral dan juga karakter kita. Pengembangan bakat, kita bisa mengembangkan bakat yang kita sukai, mencari informasi sendiri, dan tidak terpaku pada lembaga pendidikan. Terakhir, kita bisa berpartisipasi di masyarakat, kita mengetahui apa permasalahan di masyarakat dan juga membantu menyelesaikan masalah di masyarakat. Ini akan melatih intuisi sosial kita dan juga mengerti bagaimana dunia bekerja.